Salah satu persoalan terkait dengan Natal adalah peristiwa tanggal dirayakannya Natal. Selalu ada yang mengatakan bahwa Natal itu bukan tanggal 25 Desember. Dan tanggal 25 Desember itu perayaan-perayaan yang lain dan sebagainya macam. Dan bagaimana mereka mengungkapkan alasan-alasannya dan berbagai macam alasan-alasan yang mereka kemukakan. Kita tentu saja menghargai pandangan-pandangan orang yang mengatakan demikian. Kita menghargai usaha-usaha mereka mencari kebenaran-kebenaran demikian. Tapi persoalannya adalah bahwa peristiwa Natal itu adalah peristiwa historis. Peristiwa historis itu memang adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Dan kemudian perayaan Natal itu merupakan memperingati yaitu kelahiran Yesus, kelahiran Firman yang menjadi manusia. Dan itu sebenarnya kita telah rayakan ketika Yesus naik ke surga. Artinya adalah pertama-tama yang diperintahkan oleh Yesus adalah peringatan tentang Paskah. Itu peringatan tentang kematian Yesus. Kematian Yesus itu sendiri adalah sebuah peristiwa di mana penggenapan janji Allah itu untuk menebus dosa manusia itu telah terjadi. Manusia yang jatuh dalam dosa, terikat oleh dosa, kemudian melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, maka manusia itu dibebaskan dari dosa. Selanjutnya adalah orang-orang yang menerima firman itu, menerima terang itu, menerima korban Yesus itu. Kemudian tentu saja bukan hanya ingin memperingati peristiwa yang disebut dengan kematian Kristus, di mana pada waktu itu gereja-gereja melakukan perjamuan kudus untuk mengingatkan bahwa Yesus telah mati, pengorbanan Kristus telah berlaku untuk kehidupan mereka yang percaya. Kematian Yesus di kayu salib itu adalah bentuk menebus dosa manusia. Dan selanjutnya maka gereja yang hadir di dunia ini melihat bahwa peristiwa kelahiran itu adalah peristiwa Kristus. Kenapa peristiwa kelahiran itu peristiwa Kristus? Yaitu Yesus lahir dari anak darah Maria. Tidak ada manusia yang lahir dari seorang perempuan yang dari Roh Kudus. Dan pada waktu Maria mengandung Yesus dikatakan Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi kelahiran Kristus itu peristiwa Kristus melalui seorang anak darah Maria itu merupakan sebuah peristiwa Kristus. Artinya yang ada hanya pada diri Yesus. Dan kemudian juga peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan, dan peristiwa kenaikan. Itu adalah peristiwa-peristiwa Kristus. Dan kemudian gereja yang mendasari dirinya di atas dasar yaitu Kristus itu sendiri, ya, di atas dasar penebusan dosa manusia, karena gereja itu hadir karena adanya penebusan dosa manusia yaitu melalui pengorbanan Kristus. Maka pada peristiwa setelah kenaikan Kristus ada pencurahan Roh Kudus, dan di situ gereja hadir. Pencurahan Roh Kudus itu merupakan sebuah penggenapan bahwa peristiwa kematian Kristus itu diwujudkan ataupun menjadi sebuah pengalaman pribadi bagi orang yang percaya oleh karya Roh Kudus. Dari situlah namanya orang yang menerima Roh Kudus itu, yang percaya kepada kematian Kristus di kayu salib menebus dosa manusia itu, kemudian mereka disebut adalah gereja, dipanggil keluar untuk menyaksikan tentang peristiwa Kristus. Peristiwa Kristus itu adalah sekali lagi secara khusus peristiwa kematian Kristus. Dan kemudian juga karena itu adalah peristiwa-peristiwa Kristus, maka tidak salah kalau kita semua merayakan Natal, karena Natal adalah peristiwa Kristus. Kematian adalah peristiwa Kristus. Kebangkitan adalah peristiwa Kristus. Dan kemudian kenaikan juga peristiwa Kristus. Dan itu diperingati oleh gereja-gereja. Dan itu menjadi tradisi yang diikuti oleh banyak gereja di seluruh dunia, atau oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Maka perdebatan mengenai tanggal berapa Yesus dilahirkan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Kita menghargai orang-orang yang berusaha mencari atau melihat peristiwa-peristiwa historis. Sekali lagi, karena itu adalah peristiwa historis tetapi tidak bisa divalidasi oleh orang-orang yang ada saat ini, maka kita juga tidak usah berdebat tentang hal tersebut. Tetapi yang menjadi poinnya adalah karena dia peristiwa Kristus, maka gereja memperingatinya. Memperingati Natal itu memperingati
sekaligus juga kematian, sekaligus juga kebangkitan, sekaligus juga kenaikan, dan sekaligus juga kedatangannya kembali. Maka kalau kita memperingati Natal tersebut, kita bukan hanya memperingati kelahiran, datangnya terang, datangnya kehidupan bagi manusia, tetapi juga kita memperingati ataupun peristiwa mengenai penebusan dosa manusia, karena kedatangan Yesus adalah janji penebusan dosa. Dan kemudian kebangkitan, peristiwa kemenangan. Ketika Yesus naik ke surga, kemudian dikatakan ada penolong lain yang menolong murid-muridnya untuk hidup meneladani Kristus, yaitu Roh Kudus menolong manusia untuk hidup seperti Kristus sebagai manusia sejati dengan pertolongan Roh Kudus. Dan itu diberikan ketika peristiwa Pentakosta, ya, setelah peristiwa kenaikan. Jadi Roh Kudus itu menolong gereja, menolong orang percaya untuk hidup sesuai dengan teladan Yesus. Dan kemudian mereka semuanya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu pada akhir zaman. Jadi sekali lagi, menurut saya perdebatan-perdebatan tentang tanggal itu tidak perlu harus menjadi sebuah perdebatan yang menyisikan yang lain, menganggap yang lain salah, yang lain benar, hanya kelompok tertentu yang benar, hanya mereka yang benar. Karena sekali lagi semuanya itu adalah usaha-usaha yang baik, tetapi sekali lagi bahwa harus dilihat utamanya apa. Jadi memperingati Natal adalah memperingati peristiwa Kristus, ya, yaitu peristiwa bahwa Yesus lahir ke dunia ini, karena kehadiran Kristus itu merupakan sesuatu yang dijanjikan. Jadi itu peristiwa historis. Dan kemudian kematian Kristus juga peristiwa historis. Kebangkitan Kristus juga peristiwa historis. Kenaikan Kristus adalah peristiwa historis. Maka kelahiran itu yang ditetapkan tanggal 25 Desember itu adalah peristiwa historis. Jadi ada menggugat tanggalnya segala macam, tapi itu adalah sebuah peringatan yang mengatakan itu adalah peristiwa historis, karena tidak terpisah dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Nah, dengan demikian, kalau kita mewarisi atau tradisi gereja yang mengingatkan ataupun menetapkan tanggal 20 Desember merupakan perayaan Natal atau peringatan Natal, sesuatu yang tidak perlu dimasalahkan, karena sekali lagi peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan itu adalah peristiwa Kristus, peristiwa historis yang orang-orang percaya di seluruh bumi sepanjang zaman mengakui itu adalah peristiwa historis. Karena itu, marilah kita dengan keragaman-keragaman pandangan yang ada tidak perlu memutlakkan yang tidak mutlak. Tetapi yang mutlak itu biarlah mutlak. Yang mutlak itu adalah apa? Yaitu bahwa kehadiran Yesus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, itu adalah mutlak. Sampai sekarang tidak ada yang menolaknya kalau kita melihat dari peristiwa-peristiwa historis itu. Demikian juga penanggalan, dengan jelas sekali dikatakan bahwa masa sebelum Kristus dan sesudah Kristus. Demikian juga kesaksian sepanjang zaman bahwa itu diakui oleh banyak orang juga. Jadi sekali lagi bahwa biarlah kita memperingati Natal dengan hati yang tetap sukacita, ya, meskipun ada yang menjadikan kebiasaan dari awal Desember sampai dengan juga Januari, atau ada yang hanya ingin ada pada peristiwa itu, yaitu 24 atau 25 dan selanjutnya, atau hanya dengan 24 dan 25. Ya, pikir kita tidak perlu memperdebatkannya, tetapi peristiwa-peristiwa Kristus itu wajar diperingati oleh gereja, karena sekali lagi Natal bicara tentang pengampunan dosa, kemuliaan Allah yang hadir di dunia ini, membawa terang, membawa kehidupan, membawa damai sejahtera, dan menawarkannya kepada orang-orang lain, menyaksikannya. Kiranya kemuliaan Allah dan damai sejahtera Allah di bumi yang menjadi tema Natal gereja-gereja di Indonesia ini boleh kita hidupi dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin.